Nah, oke teman-teman, kita kutip langsung dari Facebook ya. Mari kita lihat di pencarian, kita ketik saja bantuan Yapi. Nah, apa itu bantuan Yapi? Bantuan Yapi adalah bantuan yatim piatu. Nah, di sini ada salah satu akun yang memberikan informasi pendampingan penyaluran bantuan atensi Yapi atau yatim piatu Kementerian Sosial melalui kantor pos, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Insya Allah berkah di hari Jumat. Nah, jadi untuk bantuan Yapi ini sebesar Rp600.000 ya teman-teman, dan bisa dicairkan melalui kantor pos ataupun Bank Himbara, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, ini salah satu bukti pencairan di kantor pos ya, bantuan Yapi anak yatim piatu. Kemudian di sini ada juga surat undangan untuk bantuan Yapi ya teman-teman, dari kota Tasikmalaya ini. Nah, saya bacakan isi suratnya seperti ini ya. Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak atau Ibu dinyatakan berhak memperoleh dana bantuan sosial tahun 2022 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan rincian dana bantuan sesuai tabel di bawah. Harap menjadi perhatian Bapak atau Ibu penerima bantuan sosial. Yang pertama, persyaratan pengambilan penerimaan bantuan sosial tahun 2022 dengan menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga asli. Kemudian yang kedua, mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Kemudian yang ketiga, penggunaan dana bantuan sosial tahun 2022 tidak diperkenankan untuk membeli rokok, minuman keras, dan narkotika. Kemudian yang keempat, penyaluran dana bantuan sosial tahun 2022 diberikan tanpa ada potongan apapun dan oleh pihak manapun. Jika ada pemotongan dana bantuan sosial tahun 2022 oleh petugas kantor pos, silakan laporkan dengan menghubungi nomor WA-nya 0812 2333 0332 PT Pos Indonesia atau di Comment Center Kemensos 171. Nah, untuk pengambilan bantuannya ini sama ya, seperti pencairan BLT BBM. Cukup membawa KTP dan kartu keluarga serta surat undangan tersebut. Nah, dan berikut adalah buktinya ya teman-teman. Di sini ada tulisan bantuan Yapi tahap 1 Rp600.000. Nah, jadi untuk bantuan yatim piatu ini sebesar Rp600.000 ya teman-teman, cair secara tunai. Ada yang melalui kantor pos, ada juga yang melalui Bank Himbara, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, kemudian di sini ada lagi 18 jam yang lalu ada akun yang memberikan informasi, alhamdulillah untuk data anak yatim atau Yapi sudah ada 1 orang yang akan pencairan bantuan di pos besok atas nama Firjatullah ya teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan Yapinya ya sebesar Rp600.000. Nah, ini cair di kantor pos ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi di sini buktinya ya teman-teman, ada salah satu akun yang memberikan informasi 2 jam yang lalu kegiatan penyaluran bantuan atensi anak Yapi atau yatim piatu di kantor pos Jumat 6 Januari 2023. Nah, ini adalah buktinya ya teman-teman. Nah, di sini ada buktinya dicairkan di kantor pos. Cair sebesar Rp600.000 ya. Ada lagi 5 jam yang lalu penyaluran bantuan Yapi Kelurahan Malawa dan Palanro via PT Pos. Nah, di sini juga ada ya teman-teman. Ada juga kantor pos cabang Batu Raja. Nah, pencairan di kantor pos ya. Nah, dan berikut jadwal penyaluran bansos PKH ya teman-teman, sesuai yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, perlu diketahui PKH itu terbagi menjadi 4 tahap ya dalam 1 tahun. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, untuk tahap pertama tahun 2023 itu insya Allah akan dicairkan mulai bulan Januari, Februari, sampai dengan bulan Maret. Nah, jadi ketiga bulan itu adalah pencairan PKH tahap yang pertama ya teman-teman.
Nah, jadi jika tidak bulan Januari bisa saja di bulan Februari. Jika tidak di bulan Februari bisa saja di bulan Maret. Nah, jadi jika tidak ada pencairan di bulan ini bisa saja di bulan depan ya. Dan sistemnya itu secara bertahap ya teman-teman, dan bertermin. Jadi tidak serentak ya teman-teman. Nah, setiap daerah itu pasti berbeda-beda dan setiap KPM pun bisa saja berbeda-beda. Karena yang menentukan bisa cair tidaknya itu, kalian harus masuk ke dalam SP2D terlebih dahulu atau surat perintah pencairan dana. Nah, jika nama kalian belum masuk ke dalam SP2D tersebut, maka dipastikan belum bisa cair. Nah, untuk yang cair itu yang masuk ke dalam SP2D ya namanya. Jadi silakan jika nanti ada pencairan, tanyakan ke pendamping PKH masing-masing, apakah nama kalian masuk ke SP2D atau tidak. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua, itu ada di bulan April, Mei, dan Juni ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga, itu meliputi bulan Juli, Agustus, dan September. Kemudian untuk tahap yang keempat, bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi dalam satu tahap ada 3 bulan ya teman-teman. Dan apakah pencairan PKH tahap pertama akan melalui kantor pos Indonesia atau KKS Merah Putih? Nah, untuk tahun 2022 ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, apakah akan lewat kartu KKS atau kantor pos Indonesia. Kita tunggu saja nanti penjelasan dari Kemensos ya, atau diinformasikan oleh pendamping PKH masing-masing. Jadi tunggu saja informasi selanjutnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, apakah pencairannya akan melalui KKS atau kantor pos Indonesia. Mau itu lewat KKS ataupun kantor pos, yang penting pencairan PKH-nya itu lancar ya teman-teman. Nah, dan yang penting juga bantuan PKH-nya itu bisa cair ya teman-teman. Nah, itulah informasi untuk jadwal pencairan PKH tahap pertama tahun 2022 ya, dan ada bantuan yang cair hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.